Hai, Namaku Sakita Soa Prasetya dengan NIM 2308069469. dan aku Nisrina Aulia dengan NIM 2308069431. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 Akuntansi 2023 D Universitas Negeri Surabaya dengan dosen pengampu Bapak Bayu Rama Laksono. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait akuntansi manajemen, yaitu proses analisis rasio aktivitas. Berikut penjelasan materinya. Cikidat. Apa sih rasio aktivitas itu? Jadi, rasio aktivitas adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Itu menurut Sherman tahun 2015. Dalam evaluasi efisiensi bisnis, rasio aktivitas berperan penting dalam menganalisis persediaan, aset tetap, dan piutang. Selain itu, rasio ini juga digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan dalam perbandingannya dengan kompetitornya. Nah, tadi kan sudah pengertian dari rasio aktivitas nih. Kalau tujuan rasio aktivitas apa aja sih? Nah, untuk tujuan rasio aktivitas sendiri itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola dan menagih piutang dari kreditur selama periode tertentu. Nah, yang kedua, untuk menghitung rata-rata hari penagihan piutang atau day of receivable, serta menentukan rata-rata durasi penyimpanan persediaan barang di gudang. Yang ketiga, untuk mengevaluasi perputaran modal kerja yang berlangsung dalam satu periode. Dan untuk yang keempat, untuk menganalisis efisiensi perputaran aktiva tetap. Melalui pengukuran ini, perusahaan dapat memahami seberapa baik aktiva mereka berkontribusi terhadap penjualan. Oh, itu ya tujuan dari rasio aktivitas. Kalau jenis-jenisnya ada apa aja ya? Nah, untuk jenis-jenis rasio aktivitas sendiri itu ada 9, teman-teman. Tapi nanti saya akan menjelaskan 5 terlebih dahulu ya. Untuk rasio yang pertama, di mana ada rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio, di mana rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aset perusahaan. Disimpulkan bahwa rasio yang tinggi mencerminkan peningkatan kinerja perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan yang lebih besar dengan menggunakan sejumlah aset yang tertentu, dan sebaliknya juga berlaku. Dan untuk jenis yang kedua, ada rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio, di mana rasio ini merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan aset tetap bersih. Angka rasio yang tinggi menunjukkan suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan yang dengan tepat, begitu juga sebaliknya. Untuk jenis yang ketiga, ada rasio siklus konversi kas atau cash conversion cycle ratio, di mana rasio siklus konversi kas ini adalah jumlah hari yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini dihitung dari periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dan dikurangi dengan periode konversi hutang. Perhitungan siklus konversi kas ini terbagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama, mengukur waktu yang diperlukan perusahaan untuk memperoleh bahan baku, memproduksi dan menjual produk jadi. Yang kedua, mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan kas dari penjualan. Yang ketiga, mengukur waktu yang diperlukan perusahaan untuk membayar utang kepada kreditornya. Dan untuk jenis yang keempat, ada rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover ratio, di mana rasio ini merupakan rasio keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini juga dikenal sebagai penjualan bersih terhadap modal kerja. Rasio perputaran modal kerja dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan modal kerja rata-rata. Jenis yang kelima yaitu rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, di mana rasio ini merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan mengganti persediaan barangnya. Rasio ini dihitung dengan membagi harga pokok penjualan atau HPP dengan rata-rata persediaan dalam periode tertentu. Nah, untuk 4 jenis berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi, rasio yang keenam adalah rasio perputaran piutang atau accounts receivable turnover ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menagih piutang dan mengumpulkan dana dari penjualan kredit. Rasio ini juga menggambarkan tingkat efisien modal perusahaan. Rasio perputaran piutang dihitung dengan membagi penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang.
Kemudian rasio yang ketujuh adalah rasio perputaran utang atau accounts payable turnover ratio. Rasio perputaran utang untuk melihat berapa kali perusahaan membayar kreditor dalam satu tahun. Rumus untuk menghitung rasio perputaran utang adalah total pembagian dibagi dengan rata-rata utang. Nilai rasio yang tinggi, perusahaan mengeluarkan uang lebih cepat. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal seperti untuk mengurangi pengeluaran, perusahaan berdiskusi tentang potongan harga sebagai bentuk bantuan, serta kondisi yang ketat persyaratan peminjaman dari lembaga memberi kredit. Kemudian yang kedelapan adalah Days Payable Outstanding atau DPO. Penggunaan Days Payable Outstanding atau DPO bertujuan untuk mengetahui berapa lama atau rata-rata perusahaan mampu melunasi utangnya kepada para kreditor. Rumus untuk menghitung DPO ini adalah 365 dibagi dengan perputaran utang usaha. Hasil dari perhitungan DPO yang rendah dapat diartikan bahwa perusahaan cepat membayar kreditornya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir itu adalah Days of Sales Outstanding atau DSO. Jenis rasio aktiva 1 ini untuk mengukur berapa hari atau rata-rata perusahaan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Rumus untuk menghitung DSO adalah 365 dibagi dengan perputaran piutang. Nilai rasio DSO yang rendah akan menunjukkan pengumpulan uang yang cepat dari pelanggan. Misalnya hasil rasio DSO sebesar 60, maka perusahaan membutuhkan waktu 60 hari untuk menagih pembayaran dari para pelanggannya. Nah, aku ada contoh soal nih dari penjelasan jenis-jenis rasio aktivitas tadi, di mana ada sebuah PT ABC memiliki data keuangan pada tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, penjualan bersihnya sebesar 1,5 miliar. Yang kedua, rata-rata piutang dagangnya sebesar 250 juta. Yang ketiga, rata-rata persediaannya sebesar 400 juta. Dan yang terakhir, harga pokok penjualannya atau HPP sebesar 1,2 miliar. Nah, hitunglah perputaran piutang dan perputaran persediaannya. Jadi, kita hitung perputaran piutangnya dulu ya. Jadi, untuk perputaran piutang sendiri, rumusnya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang, di mana penjualan bersih tadi sebesar 1,5 miliar dibagi rata-rata piutangnya adalah 250 juta. Ketemunya 6 kali. Perusahaan berhasil menagih piutang rata-rata sebanyak 6 kali dalam setahun. Semakin tinggi angka ini, semakin efisien perusahaan dalam menagih piutangnya. Dan untuk soal yang berikutnya adalah perputaran persediaan, di mana rumus dari perputaran persediaan sendiri itu adalah HPP dibagi rata-rata persediaan. Beban HPP-nya sebesar 1,2 miliar dan rata-rata persediaannya sebesar 400 juta, di mana perbagiannya adalah 3 kali. Perusahaan menjual dan mengganti persediaan rata-rata sebanyak 3 kali dalam setahun. Semakin tinggi angka ini, semakin baik perusahaan mengelola persediaannya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih jenis-jenis rasio aktivitas itu ada apa aja. Dari penjelasan tadi, untuk manfaat rasio aktivitas sendiri itu ada apa sih? Nah, jadi manfaat rasio aktivitas itu ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah berperan dalam menginterpretasikan kode posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyederhanakan laporan akuntansi untuk mengevaluasi efisiensi operasional. Yang ketiga, memberikan wawasan mengenai aktivitas bisnis, memungkinkan analisis kinerja perusahaan dan juga mengembangkan usaha yang dimilikinya. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi aset kuat serta area yang memerlukan perbaikan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah meneliti dinamika bisnis dan potensi prospek perusahaan di masa depan, sehingga investor bisa mengakses data akurat yang dihasilkan dari rasio aktivitas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan secara menyeluruh. Apakah bisa disimpulkan dari pembahasan tadi? Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah rasio aktivitas pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam mengonversi asetnya menjadi penjualan. Nilai yang dihasilkan dari rasio ini akan memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam mengubah aset menjadi penjualan dana. Pada gilirannya menciptakan arus kas. Kemudian, di antara berbagai jenis rasio aktivitas, rasio persediaan dan rasio perputaran total aset adalah yang paling umum digunakan. Sebaiknya, aset analisis dan juga perbandingan setiap rasio dilakukan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Udah selesai. Wow, Selesai. Baik, tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 10. Bye-bye. Alhamdulillah kelar. yeay.